Nah ini sekedar untuk menyinggung sebuah ilustrasi saja. Nah oleh karena itu menurut saya, kalau kemudian kita bicara mozaik, ini kan istilah yang yang biasa orang itu mendapatkan ilustrasi atau gambaran. Mozaik itu kira-kira kan gambaran bentuknya gitu ya, atau tatanan gitu ya dari kajian Islam di era normal baru gitu ya. Kalau menurut saya kita mesti harus mensikapi secara proporsional bahwa setiap era itu pasti akan ada perubahan. Jadi sunnatullah begitu ya, setiap masa terjadi perubahan. Nah, ketika ada COVID-19 yang menjadi salah satu atau yang menjadi penyebab ya, tatanan dunia baru itu muncul karena mampu meruntuhkan semua sendi kemapanan ya, termasuk kemapanan ekonomi, kekuatan politik dan seterusnya lah ya. Ini kemudian imbasnya kira-kira apa terhadap kajian keilmuan keislaman? Kalau menurut saya, kita mesti harus berkaca kepada paradigma keilmuan yang sudah dicontohkan dengan sangat baik ya, di dalam dunia usul fikih kita, bahwa setiap perubahan itu pasti terjadi, dan kemudian kajian keislaman di dalam era yang senantiasa berubah ini, sumbernya tetap, teksnya tetap, tapi yang berubah atau yang senantiasa harus mengikuti dinamikanya adalah bagaimana memahami, bagaimana kemudian menfahamkan teks keagamaan dalam konteks kekinian yang relatif baru dibandingkan dengan era sebelumnya. Tadi misalnya Mas Mungkin menyebut ketika sholat jamaah, itu kan safnya biasanya rapat, bahkan kadang-kadang jamaah sebagian kita tuh ada yang sampai melihat kaki ke bawah kan gitu kan, rapat pora, dempet pora kan gitu kan. Nah dengan adanya pandemi begini kan kemudian karena untuk menjaga jiwa begitu ya, menjaga keselamatan ya, ibadah tetap bisa dilaksanakan, tapi kemudian protokol kesehatan bisa dilakukan. Nah oleh karena itu menurut saya bagaimana kajian Islam di era yang seperti ini, menurut saya ini menuntut kreativitas kita, menuntut partisipasi kita, sekaligus menuntut kita agar berpikir tidak pernah berhenti di dalam menggali sekaligus memahami teks-teks keagamaan dalam konteks yang sedang terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, dasar kita melakukan penyesuaian pemahaman ini apakah memiliki akar historis atau tidak. Saya setidaknya ketika mendalami atau membaca beberapa literatur tafsir ya, karena itu sesuai bidang saya, sekaligus sebagai informasi tambahan tentang latar belakang akademik. Saya dulu alumni IAIN Sunan Kalijaga atau sekarang UIN ya, tahun 94 saya lulus, kemudian melanjutkan jenjang strata 2 di Universitas Leiden di Belanda sampai dengan 96. Kemudian 97-98 sempat pulang ke tanah air, lalu mulai 99 saya meneruskan jenjang strata 3 di Universitas Bonn di Jerman. Tentu tidak lazim gitu ya. Orang mengatakan tidak lazim belajar tentang Islam kok di negara barat. Saya katakan bahwa saya tidak mempelajari Islam di sana. Yang saya kaji, yang saya teliti adalah bagaimana pemikiran-pemikiran keislaman di era klasik. Lalu kebetulan mengapa di sana ya, alasannya simpel saja. Satu karena faktor beasiswa, dan kedua faktor jaringan, itu saja. Simpel. Nah, apa yang kemudian saya dapatkan di dalam penelusuran terhadap literatur keislaman yang klasik di sana, saya sempat terpesona dengan statement dari pengarang Ruhul Ma'ani Al-Alusi misalnya. Jadi sebuah kitab tafsir yang haluannya lebih pada corak sofistik. Dia mengatakan begini, at-tafannunu fit ta'bir lam yazal da'bal bulaghai wa fihi minad dilalati ala rif'ati sya'nil mutakallimina ma la yakhfa wal Qur'anul karimu mamlu'un bil dzalika faman rama bayana sirri kulli ma waqa'a minhu faqad rama ma la sabila ilaihi illa bil kasfis sahihi wal ilmi ladhi. Kata Al-Alusi ya di dalam Ruhul Ma'ani ini masih di bagian muqaddimah, saya ingat saya.
Beliau katakan keindahan ekspresi, berolah kata, olah diksi, berpindah